Shalom, selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran daring pada hari ini. Materi kita pada hari ini masih membahas tentang keluarga ya. Dan sekarang kita masuk pada materi bab 5 tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan landasan teologis kita adalah dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 7, dan Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 33. Dan melalui materi kita pada hari ini, diharapkan kita mampu memahami pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen, sehingga kita dapat mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan, sehingga pada akhirnya pernikahan tersebut dapat menuju pada realisasi gereja domestika. Perlu disadari anak-anak bahwa ternyata pernikahan Kristen merupakan lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan pernikahan Kristen haruslah pernikahan yang bahagia serta tercapainya keselamatan dari Tuhan dalam keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mempersiapkan dalam membentuk suatu keluarga, baik persiapan secara teknis maupun persiapan dari segi kerohanian. Sehingga orang yang membentuk suatu pernikahan haruslah mempelajari firman Tuhan yang dikenal dengan istilah katekisasi pernikahan, di mana di dalam katekisasi tersebut dipersiapkan suatu keluarga yang selalu menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam kehidupan berkeluarga ke depannya. Nah, anak-anak semua perlu disadari bahwa hakikat pernikahan Kristen adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan, dan kalau diperkenankan oleh Tuhan, mereka akan diberikan keturunan sebagai bukti cinta kasih dalam keluarga tersebut. Untuk itu anak-anak perlu disadari bahwa tujuan dan dasar pernikahan Kristen harus dipahami secara baik dan benar. Dinyatakan bahwa suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 2:24, bahkan dikatakan cinta kasih Yesus Kristus harus menjadi dasar dari pernikahan Kristen. Dan untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup, dan dalam pernikahan dengan perspektif Kristiani dinyatakan pernikahan dipandang sebagai peraturan monogami, yaitu suami dari satu istri dan istri dari satu suami. Jadi anak-anak, dalam pernikahan Kristen tidak ada dikenal konsep poliandri maupun konsep poligami. Jadi ingat ya anak-anak, tidak pernah dibenarkan seorang kawin memiliki istri dua atau seorang laki-laki memiliki dua orang istri. Itu tidak dibenarkan. Nah anak-anak, untuk mencapai hal tersebut, maka ketika membangun keluarga Kristen, dasarnya adalah kasih, di mana kasih dalam keluarga Kristen juga merupakan gambaran cinta kasih Tuhan. Artinya anak-anak, bahwa semua anggota keluarga akan mampu memahami indahnya kasih dalam keluarga tersebut. Kenapa anak-anak? Karena keluarga Kristen harus menyadari ketika memasuki pernikahan, mereka akan menjadi eklesia domestika, di mana gereja sebagai eklesia domestika memiliki persamaan dengan gereja. Persamaannya adalah keluarga dan gereja merupakan lembaga yang sama-sama harus bertumbuh di dalam keberadaannya setiap saat. Ada persamaan antara keluarga sebagai gereja domestika dan gereja. Persamaannya adalah baik keluarga sebagai gereja domestika atau gereja mini maupun gereja merupakan lembaga yang masing-masing di dalam keberadaannya memiliki tugas dan fungsi yang sama di dalam masyarakat. Anak-anak tahu apa yang menjadi tugas dan panggilan gereja dan juga menjadi tugas dan panggilan keluarga? Coba anak-anak pikir. Ada yang tahu anak-anak? Ya,
Tugas tersebut adalah pertama diakonia, kedua koinonia, ketiga marturia, dan keempat adalah didaskalia. Anak-anak, apa itu diakonia? Diakonia adalah tugas dan panggilan keluarga yang juga merupakan panggilan gereja untuk saling melayani, yang dapat dimulai di dalam keluarga dan kemudian melayani sesama, sehingga mereka dapat menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua adalah koinonia. Apa itu koinonia? Koinonia adalah panggilan untuk bersekutu, di mana keluarga Kristen harus melakukan persekutuan antar pribadi sehingga mereka dapat merasakan kasih dalam persekutuan dengan Tuhan. Ayo anak-anak, Pak tanya, siapa yang sering melakukan persekutuan di rumahnya? Kalau selama ini tidak pernah, mulai sekarang harus dicoba ya. Yang ketiga adalah marturia. Apa itu marturia? Marturia yaitu tugas dan panggilan gereja yang dikerjakan keluarga untuk memberitakan kabar baik atau Injil keselamatan, di mana mereka harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami, sehingga orang yang mendengarkannya dapat juga mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat adalah didaskalia. Apa itu didaskalia, anak-anak? Ya, didaskalia adalah panggilan gereja yang dikerjakan oleh keluarga untuk mengajarkan firman Tuhan. Sehingga anak-anak, ketika firman Tuhan disampaikan oleh keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang kuat. Untuk itu, tugas dan panggilan tersebut dapat tercapai, maka di tengah-tengah keluarga haruslah masing-masing keluarga atau masing-masing anggota keluarga menjalankan fungsi mereka dengan baik. Salah satu fungsi tersebut adalah bahwa setiap anggota keluarga yang masing-masing yang di dalamnya ada ayah, ibu, anak-anak yang merupakan keluarga inti, dan keluarga besar yaitu ayah, ibu, dan orang lain yang masih ada hubungan pertalian darah. Di dalam kehidupan mereka haruslah menjalankan yang namanya komunikasi, karena komunikasi adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh keluarga. Karena komunikasi yang baik menyebabkan satu dan yang lainnya akan saling memahami, yang semuanya harus didasarkan atas firman Tuhan. Nah anak-anak, hal ini juga dikuatkan dengan beberapa nats Alkitab. Salah satunya adalah di dalam Kejadian 2 ayat 24 ya. Pak ulangi, di dalam Kejadian 2 ayat 24. Dalam Kejadian 2 ayat 24 menyatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan meninggalkan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya. Ayat ini menyatakan bahwa pernikahan adalah kehendak dan inisiatif dari Allah. Jadi anak-anak, jika Allah yang berinisiatif membentuk pernikahan, tentulah lembaga pernikahan memiliki tujuan yang agung. Apa tujuannya anak-anak? Ya, tujuannya adalah agar supaya Tuhan dipermuliakan dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Itu yang pertama anak-anak ya, dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, yang berikutnya adalah dalam 1 Korintus ayat 13 ya. Di mana dalam perikop tersebut berisikan ayat-ayat tentang ungkapan apa itu kasih. Ya, itu kita bisa baca dalam 1 Korintus ya. Di situ dikatakan kasih agape ya, di mana di situ dituliskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong. Nah, anak-anak, kasih yang demikian itulah yang dikehendaki dalam
pernikahan. Sehingga pernikahan Kristiani menjadi pernikahan yang kuat dan tidak memberikan kesempatan ketiga. Tidak menjadikan kesempatan untuk orang ketiga maksudnya Pak ya. Karena pernikahan Kristen bersifat eksklusif. Karena suami istri menjadi satu, memiliki kasih agape yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak, Bapak berharap dengan materi kita pada hari ini, nantinya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Dan berdoa, dari sekarang ketika kita akan memasuki pernikahan, kita benar-benar mempersiapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah anak-anak, dari materi kita pada hari ini, Pak tidak berharap bahwa setelah mempelajari pernikahan Kristiani, setelah lulus SMA kalian harus secepatnya mencari jodoh ya. Tidak ya. Ini hanya pelajaran agar supaya kedepannya paling tidak kalian sudah pernah mempelajari atau paling tidak kalian sudah tahu apa itu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah anak-anak, sampai di sini materi kita. Selamat siang buat semuanya. Tetap jaga kesehatan.